Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami puji, kami sembah nama-Mu Tuhan yang memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Kami beroleh sukacita, kami merasakan kebaikan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam persekutuan kami dengan firman-Mu, berikan pengetahuan, pengertian agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP dari Yosua 7 ayat 16 hingga ayat 26. Ayat pembimbing renungan ayat 25a. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Tema renungan malam ini adalah berhati-hatilah dalam setiap tindakan. Sahabat renungan malam Shalom, seandainya kita mengalami kegagalan, adakah kita bertanya, apa yang salah? Mengapa gagal? Dalam nas renungan ini, suatu peristiwa di mana Israel mengalami kegagalan. Mengapa mereka gagal? Dalam cerita ini, sesudah peristiwa tembok Yeriko atau penaklukan Yeriko, bangsa Israel tampak semakin yakin dan percaya diri untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka akan memasuki kota Ai yang dihuni oleh orang Amori. Setelah melakukan pengintaian ke kota itu, mereka memutuskan 2 atau 3.000 saja yang akan maju menggempur kota itu. Dan menurut laporan, penduduk di kota Ai sangat sedikit. Jadi sangat masuk akal jika tidak seluruh bangsa Israel datang untuk menyerang kota Ai. Namun apa yang terjadi? Bangsa Israel yang datang, yang maju menyerang kota Ai, malah dipukul balik oleh rakyat Ai. Bahkan mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Rakyat kota Ai berhasil mempermalukan bangsa Israel. Bahkan mereka dibuat lari tunggang langgang. Israel mengalami kegagalan. Inilah kegagalan mereka. Kenyataan ini membuat Yosua tawar hati. Dia mengoyak jubahnya sampai ia berseru kepada Tuhan dengan perkabungan yang mendalam. Dia sujud di hadapan tabut Tuhan untuk menunggu jawaban mengapa kegagalan ini terjadi. Lalu Tuhan menunjukkan penyebab kekalahan itu adalah bangsa Israel telah berbuat dosa. Seseorang yang bernama Akan dari tengah-tengah orang Israel telah mencuri barang-barang yang dikhususkan dan membuat Tuhan murka dan berpaling dari Israel. Keinginan Akan telah melanggar perjanjian Tuhan dan perintah Tuhan,
sehingga Tuhan menghukum bangsa itu dan dikalahkan oleh rakyat kota Ai. Yosua sudah mengingatkan umat Allah untuk tidak memperkaya diri mereka dalam pertempuran dengan melakukan yang bertentangan dengan perintah Tuhan, akan tetapi akan melanggarnya, tidak taat kepada perintah Tuhan. Ia telah mencuri, menyembunyikan barang-barang jarahan yang dikhususkan, seperti yang ditetapkan Tuhan kepada bangsa itu. Ia mencuri jubah yang indah, perak, emas, semua apa yang dilarang Tuhan telah dilanggar oleh Akan. Akhirnya Akan mengakui perbuatannya, lalu ia mati dirajam dan semua barang itu dibakar. Setelah dosa Akan terungkap dan dituntaskan, barulah bangsa Israel bisa berdamai kembali dengan Allah dan mereka dapat menaklukkan kota-kota yang ada di tanah perjanjian itu, sehingga mereka dapat berdiam menaklukkan seluruh kota. Sahabat renungan malam Shalom, seperti Akan, kita tidak selalu menyadari bahwa dosa yang kita sembunyikan membuat hati kita berpaling dari Allah dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Orang lain mungkin tidak melihat dosa kita, tidak melihat pelanggaran kesalahan kita, tetapi Tuhan melihat. Tuhan tahu segala perbuatan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, termasuk dosa-dosa dan pelanggaran kita yang tersembunyi. Maka segeralah memohon ampun kepada Tuhan. Akui segala dosa dan pelanggaran kita, agar murka Tuhan dijauhkan daripada kita. Melalui Akan, kita juga akan melihat bahwa keputusan, keinginan pribadi mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang banyak sekalipun. Demikian dosa Akan karena keinginan pribadi sehingga merugikan, mencelakakan seluruh bangsa. Dosa Akan berdampak pada nasib bangsa Israel. Demikian juga dosa pribadi akan berdampak bagi orang lain. Artinya setiap tindakan kita yang telah melanggar firman Tuhan, melanggar kebenaran, akan memiliki konsekuensi yang serius terhadap diri kita sendiri, bahkan juga terhadap orang lain. Adakah perbuatan kita yang salah yang berdampak bagi orang lain saat ini? Adakah kesalahan kita yang tersembunyi tetapi berdampak mencelakakan, merugikan orang lain? Apakah itu suami, istri, anak, keluarga, kerabat, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan merugikan semua orang? Jangan sampai karena tindakan kita, keinginan pribadi kita, karena kesalahan kita, pelanggaran kita, sehingga merugikan orang lain. Pelajaran ini mengajak kita agar lebih berhati-hati dalam bertindak. Setidaknya ini membangun kesadaran supaya kita lebih matang sebelum memutuskan melakukan sesuatu. Kita harus mempertimbangkan dengan serius apa efek, akibat, konsekuensi yang timbul dari setiap tindakan kita. Karena itu, berhati-hatilah dalam bertindak, ikuti, taati petunjuk Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Ajar kami untuk selalu turut dan taat kepada perintah Tuhan. Jangan biarkan kami mendahului setiap tindakan keinginan kami sendiri tanpa memikirkan lebih matang, sehingga hidup kami, perbuatan kami tidak menjadi batu sandungan yang dapat merugikan diri kami, bahkan merugikan orang lain yang ada di sekitar kami. Biarlah hidup kami Tuhan terus dituntun akan firman-Mu, dan berikan kami kemampuan agar tetap taat kepada perintah Tuhan. Malam ini Tuhan kami mau beristirahat. Berkati kami sepanjang malam ini, jaga tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan esok pagi bangunkan kami dari tempat tidur kami, sehingga kami dapat melanjutkan segala tugas kami. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.